Sambil mual, meneh kok ke belakang. Wes ternyata itu tidak ada warung. Warungnya hilang? Hilang, kosong. Nggak ada. Wah, saya kan kebirit-birit takut sekali. Sambil perut sakit itu ya jos aja klero-klero, kebirit-birit takut sekali. Terus merinding juga itu. Nyebur ke kali? Jebur ke kali. Dua-duanya? Dua-duanya. Jebur ke kali, jadi waduh ini sial lagi nih. Saya kan nggak nawarin becak, dia sudah ada di becaknya berdua itu loh. Orangnya sama dengan yang waktu itu nggak? Iya, kayaknya kayak orang tadi. Yang nyebur? Iya, rupanya sih ngikutin terus. Sebelum bergabung menjadi kernet truk gandeng bersama Mas John, Mas Jibul mengawali profesinya sebagai tukang beca. Ternyata juga tak mudah menjalani profesi itu. Banyak kejadian ganjil yang tak terduga. Penumpang-penumpang goib kerap menggodanya. Membayar dengan daun. Menampakkan wujud menyeramkannya dengan wajah yang hancur. Itu hanya sebagian dari kejadian mengerikan yang dialami oleh Mas Jibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam, Sobat MM? Mang Ai dan tim hari ini hadir kembali untuk mengantarkan kisah yang baru. Di depan kita ada Mas Jibul. Wah, ini Mas Jibul semua sudah tahu ya. Mas Jibul ini adalah kenek dari Mas John. Tapi hari ini mau berkisah kepada kita pengalamannya sebelum menjadi kenek Mas John. Jadi historinya Mas Jibul nanti kita coba cari tahu. Mas Jibul, sehat ya? Sehat. Sekarang masih dengan Mas John? Masih. Terakhir kemana? Narik apa? Narik terigu, bongkar ke Bandung. Ke Bandung ya? Itu terakhir? Terakhir. Sekarang lagi istirahat dulu? Istirahat dulu. Oke. Nah Sobat MM, jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Ini kisahnya menarik, pengalaman hidup dari Mas Jibul. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan ya. Mas Jibul, ini dimulai tahun 97. 97. 1997. Waktu itu Mas Jibul seorang penarik beca ya? Penarik beca. Umur berapa waktu itu? Umur 23-an. 23 ya? Iya. Belum nikah? Belum. Belum. Oke. Saatnya kita dengarkan kisah Mas Jibul. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Jibul. Halo Sobat Malam Mencekam, merayakan 1 juta subscriber, tim Malam Mencekam bakal berbagi merchandise 50 t-shirt Malam Mencekam dan grand prize 1 buah handphone. Caranya, tulis komen di kolom komentar video ini. Tulis kalimat ucapan selamat untuk Malam Mencekam. Sekreatif mungkin dan dilarang menjiplak kalimat orang lain. Lalu tuliskan akun Instagram dan nama kalian di ujung kalimat. 5 pemenang akan diundi secara acak menggunakan komen picker dan diumumkan di video selanjutnya. So, segera ikutan event ini yang berlangsung mulai dari tanggal 4 sampai dengan 22 Oktober 2023. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Begini Mang Ai. Tahun 97 saya merantau dari Jawa ke Cirebon. Kelandang-kelandung, nggak ada kerjaan. Terus daripada nganggur, saya dengis-dengis ke pos becak, minta narik. Ke bandar beca ya? Ke bandar becak. Sesudah lama itu pos becaknya itu ngasih saya untuk narik.
Setorannya 1.500. Itu sudah nyari kerjaan kemana-mana tuh? Kemana-mana nggak dapat. Nggak dapat. Karena kalau merantau dari kampung ke kota nggak ada yang kenal. Itu ya susah. Punya ijazah Mas Jibur? Ijazah. Ijazahnya apa? Ijazahnya saya itu SME ora tutup. SMP nggak tamat. Ora tamat. Jadi mau nyari-nyari kerjaan yang seperti sekretaris atau di PT, ya ora bisa. Iya. Karena tidak mencukupi syarat. Dan ya alhamdulillah saya minta ke Juragan Beca, dipercaya setorannya 1.500, siap saya. Itu tahun 97. Nah setelah itu ya tiap hari lancar lah setorannya. Jadi pos becaknya itu percaya sama saya. Nah, ada pengalaman-pengalaman horor di situ? Pengalaman-pengalaman horor itu ada. Narik becanya ini siang atau malam? Kalau saya narik becanya itu senengnya malam. Biar sejuk dingin gitu, nggak seneng panas-panasan. Nah setelah itu lagi pas narik penumpang nggak salah itu pas hari Jumat Kliwon. Ada penumpang dari Kanggraksan mau ke Gunung Jati. Mang, gelem ora narik? Ya gelem, aku tak goleti penumpang. Koes. Mbaknya itu cantik, cuman wanginya wangi bau melati. Bajunya sih baju biasa saja, kayak seperti orang mau ke pasar. Bajunya Pakai rok atau kebaya? pakai rok, cantik tapi pakai rok, enggak. Pakaiannya itu enggak nyetil-nyetil, pakai kerudung. Tapi kok sama saya kadang kayak tengok-tengok prengesan. Cuman lagi pertama nyetop itu ya ngomongnya sih kelihatannya orang bener. Tapi begitu saya jalan itu, tak ditanya Mbak aslinya dari mana. Tapi nggak ada suara, padu nyengir doang. Nah setelah itu sampai kerucuk, ya tak tanya terus Mbak. Sebenarnya Mbaknya itu mau ke Gunung Jati itu mau tujuan apa? Ya tak tanya itu ya paling-paling cuman nggak mau jawab. Nah saya kan lama-lama itu merinding karena ditanya nggak mau menjawab. Nah setelah sampai ke Gunung Jati, Mbak sudah nyampe ke Gunung Jati. Padu nyengir saja, begitu ngasih ongkosnya belum. Saya nggak dilihat lagi uangnya. Nah tak endongi klentem untuk ngopi lah, untuk rokok. Nah begitu orangnya sudah selem, bukan terima kasih, padu dadah saja penumpang tersebut sudah nyampe Gunung Jati. Setelah itu saya putar arah. Putar arah itu kan saya kan sudah dari Kanggraksan Gunung Jati kan hotel beca kan ngos-ngosan untuk beli minum di warungnya itu loh. Tapi kan begitu saya mau untuk bayar itu malah ternyata itu bukan duit, malah daun. Malah daun, orangnya kan marah-marah. Maksudnya sama saya tuh mau menghina. Orang warung kok dibayari daun. Aduh,
berarti tadi saya itu ya bukan manusia itu, kuntilanak itu ya. Ya saya waduh jua sekali. Ya sudahlah, bukan rezekinya. Terus untungnya saya balik lagi ke warung itu, untung saya dari rumahnya bawa uang 4.000. Jadi kan bisa untuk nomboki yang warung tadi tersebut belum bayar. Tadi kan orang warungnya kan marah-marah. Terus orangnya nggak jadi marah karena saya sudah bayar lagi sama uang saya. Nah setelah itu etek putar arah ke terminal lagi. Nah setelah itu pas etek mau berangkat ke terminal, ada yang awe-awe di kali di jembatan Kerucuk atau apa di situlah. Mang, mau narik enggak? Laki-laki perempuan? Laki-laki sama perempuan. Oh, dua. Nah, ya mau saya tukang beca ya mau saja. Itu dalam ngobrolan itu ya kayak bisip kayak orang rangkul-rangkulan itu loh. Tapi ya tak bawa aja lah. Jadi saya becanya berat sekali. Orang dua itu kayak 2 kintal lebih itu. Berat sekali, otal-atel sampai ngos-ngosan. Kelahar becanya juga sampai kayak mau kreot-kreot mau mencelat. Tapi ya tak bawa terus bawa. Nah. Tapi lama-lama ya begitu lagi. Kok ini orang apa batu sini kok tak bawa, orang dua itu kayak 2 kintal lebih, berat sekali. Dia malah cengengesan lah, rangkul-rangkulan itu penumpang loh. Tapi kok lama-lama sudah di jalan itu kok selibring kayak bau melati lagi. Ini rupanya penumpang tadi, bukannya tadi sendirian. Tapi begitu kelentem, orangnya mirip-mirip yang penumpang tadi yang dibawa dari Grangsan. Apa mungkin orang ini jemput suaminya apa gimana? Tapi orangnya memang mirip. Tapi suaminya mukanya nggak jelas. Mukanya itu seperti monyong-monyong kayak bukan manusia. Tapi saya kadang-kadang melihatnya juga saya takut. Nah begitu sampai ke jembatan Kalijaga itu, Mang, udah nyampe. Begitu udah nyampe Pak, bruk turun. Setelah turun itu malah jebur. Nyebur ke kali? Jebur ke kali. Dua-duanya? Dua-duanya. Jebur ke kali. Jadi waduh ini sial lagi nih. Belum dapat. Tadi saya penumpang dari Grangsan ke Gunung Jati nombok lagi. Malah ini nggak bayar nggak apa. Begitu nyampe ke jembatan Kalijaga itu malah bur. Aduh berarti ini ya malah buaya kali bukan. Tak cari-cari malah nggak ada. Itu biur nggak ada. Itu sekitar jam berapa tuh Mas Ibu? Sekitar 11:30 itu. Itu dari Gunung Jati ke 3 Berlian itu kayu berat sekali. Bisa 3 jam itu otal-atel nggak nyampe. Saking beratnya. Ada 3 jam. Hotel beca. Otal-atel. Malah ternyata itu makhluk astral lagi dapatnya saya. Nah setelah begitu aduh ini ya sial ini ya. Narik malam Jumat Kliwon berarti saya dapatnya penumpang astral semua. Dedempit semua itu. Gak bayar gak apa itu. Malah ketinggalan tas itu, malah bau busuk gak karuan. Tak buang lagi tuh tasnya. Apa isinya? Dilihat gak? Gak dilihat, itu juga bau baru-baru tak lihat. Tak buang aja ke kalinya itu. Saya sengit sekali. Nah itu Kalijaga jembatan itu memang angker. Dulunya tuh saya nggak tahu. Saya itu sudah ada informasi
Mas Gibul karo narik Jumat Kliwon itu hati-hati, banyak berdoa. Kalau ada yang penumpang apa ya harus jeli. Kalau ngomongnya ngaku-ngaku jangan ditarik. Cuma saya kan pingin rezeki, pingin duit untuk rokok, untuk makan kan tak tarik. Setelah itu malah yang penumpang dari Gunung Jati ya begitu. Mau tak kasih, mau tak pinta ongkos itu malah hehehe. Gak bilang terima kasih malah hehehe tertawa. Malah jebur-jebur terus gleb-gleb ke laut. Dilihat, dicari nggak ada. Dicari ya tak goleti sampai saya jomplang beca ngatang-ngatang. Beca kan belum bayar. Nah saya kan turunnya kan tergesa-gesa, keseledat jubret sampai celananya sobek. Untungnya saya bawa serep pas di bawah jok itu kan saya kan barangkali hujan. Apa kan bawa serep, misalnya kedinginan kan ada serepnya, celana sarung itu di bawah joknya kan saya sedia. Itu ngejar orang itu sampai jauh itu tak kejar. Barangkali orangnya masih ada itu. Sampai hampir ke pesisir laut. Sampai berak-berak becanya itu jomplang ngatang-ngatang, saya tak biarin saja. Ngejar orang itu sampai pinggir laut, sampai pesisir itu. Tak goleti nggak ada. Karena penasaran. Kenapa saja? Saya kan balik lagi putar. Balik lagi. Ternyata becanya dipinggirkan sama tukang warung. Ya alhamdulillah terima kasih Bu. Sudah menolong saya. Terus orang tersebut kan, Mas Gibul sini dulu mampir. Ya ntar kalau masalah rokok-rokok, makan-makan ya ntar tak kasih Mas, saya udah nggak usah bayar lagi. Karena Mas Gibul kan sudah tadi musibah. Nah, di warung tersebut kan seriwing-seriwing kelihatannya kayak menggodokkan Indomie. Nganu Indomie itu, aduh ini kok bau Indomie. Saya kan kempong narik dari Gunung Jati, kan berat sekali, kayak 3 kintal orang 2. Nah, terima kasih Bu, sudah ngasih saya Indomie sama nasi muncung-muncung. Terus ibunya ya tertawa saja malah itu. Bukan saya ngomong terima kasih malah dia iya, malah nyengir doang. Begitu saya makan kan enak, klentem nasi sama Indomie kan kesukaan saya. Klentem makan. Terus sudah kenyang kan, terima kasih. Ya cuman ibunya cuman nyengir saja, nggak bilang iya. Enggak. Ya saya pergi saja keloyong. Sudah pergi, hotel becanya itu ya kelaharnya kayak rusak. Tadi yang tak bawa sudah dikibulin orang yang ngejebur itu. Kelaharnya kayak jebol itu loh, tak paksakan berangkat. Tapi ya pas lagi dikasih makan Indomie sama nasi itu belum jauh. Dari warung itu belum jauh. Tapi saya terasa mual-mual. Perutnya terasa muntah. Terus aku itu muntah. Ternyata itu muntahnya telepong. Telepong? Iya. Apa itu telepong? Kotoran kambing, kotoran sapi itu. Telepong, waduh ya sakit sekali perut saya tuh. Guak. Untungnya bukan di pemukiman penduduk. Kalau di penduduk kan saya dimarahin, untungnya pas di kebon. Setelah itu saya nengok ke belakang. Sambil mual, nengok ke belakang. Wes ternyata itu tidak ada warung. Warungnya hilang? Hilang, kosong. Nggak ada. Wah saya kan kebirit-birit takut sekali. Sambil perut sakit itu ya. Padahal itu becanya ya rusak. Tadi bawa orang yang dibohongi tersebut kan orangnya berat sekali. Kelahar becanya itu kreot tuh. Saya begitu dibohongi tersebut itu. Josa jo klero kebirit-birit takut sekali. Terus merinding juga itu. Berarti saya ketipu terus. Setelah
hotel. Masih kuat ya? Ya masih kuat, tapi dalam perut sakit juga saya ya masih kuat hotel beca itu. Terus sampai ke poolnya beca itu tidur nyenyak karena sudah perut sakit, ya tidak dapat duit. Padahal narik sampai istilahnya tenaganya habis lah ngos-ngosan. Paginya itu saya narik itu gua istilahnya nggak ada medotnya. Terus-terusan sampai sore itu. Sampai dong saya gua tahu dapat 50 enggak tuh 100 enggak tak hitung. Uangnya kan 20 gambar cengkeh itu loh. Gambar cengkeh sama yang 10.000 yang merah-merah itu loh. Sampai nguwel-nguwel akeh itu loh. Kebak. Nah, Muatan banyak ya? Muatan banyak. Banyak sekali muatan sampai tenaganya lempo aja sampai nari itu sampai celananya sobek. Warna enggak ada medotnya penumpang. Ada lagi. Nah, setelah kedua harinya itu ada teman saya, Mas Ugeng apa siapa itu namanya? Uya Ugeng kalau. Bul, mau enggak ke laut nyari nyari ikan? Ya ntar lagi lah. Narik beca lagi itu, wah Ugeng kelihatannya ngajak saya marah karena sudah berapa kali itu ngajak saya nggak mau saja. Karena saya tarikannya lagi bagus kan ke laut kan, kalau saya itu ke laut bukan istilahnya untuk ikannya itu bukan untuk dijual, paling buat makan sendiri. Jadi kan saya santai. Jadi nggak langsung respon, yo oke berangkat nggak. Teman saya ngomong udah dapat duit banyak juga saya nggak tak respon, tidur saya. Nah tidur itu malah saya mimpinya itu. Aduh nggak enak sekali mimpinya. Ada orang istilahnya, Mas Bul kenalan mas saya. Tapi begitu tak tengok tuh malah orangnya malah untungnya itu taringnya panjang-panjang sekali. Saya sampai ini mimpi apa sampai merinding sekali saya. Badan saya merinding sekali. Ini mimpi atau beneran sih. Taringnya itu seperti harimau. Taringnya manusia tapi nggak tahu mungkin manusia harimau. Badannya bergerak terus sampai becanya jomplang, ngata-ngata. Sampai saya kebentus sampai sakit kepala saya. Jomplang sih. Ternyata itu bukan nyata mimpi sampai gulabruk becanya jengkangkang jomplang. Tapi tolong-tolong kiri kanan nggak ada orang. Tak beneri sendiri. Sudah tak beneri sendiri. Lagi ngerincik itu. Lagi ngerincik. Masih hujan gicik. Mas Bul mau narik lagi enggak? Tak tengok ke belakang enggak ada orang. Memang waktu itu masih penerangan itu di jalan itu belum ada. Jadi tak dilihat ke belakang itu ya enggak jelas. Ternyata saya kan kalau beca bawa senter itu loh. Tak sorotin itu enggak ada orang. Apa tadi yang saya mimpi itu? Apa yang makhluk tadi apa gimana? Jadi saya kan jadi istilahnya merinding sekali, merinding. Jadi saya kan begitu kemas walaupun hujan gerincik itu ya pulang juga bukan pulang ke Grasi karena kan belum dapat duit. Nah yang tadi duit narik siangnya banyak itu saya lupa tak taruh di Grasi, bawahnya bantal tempat tidur saya itu. Kan kasih mes kalau yang narik jauh mending tidur saja di mes. Sampai ke situ ke mes becanya itu tak dilihat malah itu daun semua.
jauh. Padahal siang ya. Narik beca siang. Tapi bisa terjadi begitu. Aduh, ya ini sudah 3 bulan belum setor. Dulu kan setoran beca itu kan 1.500 kali 3 bulan kan banyak itu loh. Kalau saya setor beca itu enggak sebulan setor 3 bulan baru setor. Ternyata mau tak untuk setoran dan untuk membayar warung yang pinggir pul beca itu kan saya utang 35.000 itu untuk menutup utang saya yang 35.000 dan untuk membayar setoran beca. Tapi ternyata uang tersebut itu malah down. Setelah itu kan saya berpikir lagi, terus kalau mau nggak beca ya terus narik apa lagi ya terus saya kan narik lagi. Kalau nggak salah itu nggak Jumat Kliwon, padahal itu narik lagi. Saya kan permisi sama ibu-ibu, masalah yang setoran 3 bulan tersebut dipending dulu ya, saya belum dapat duit. Ya sudah, nggak apa-apa kalau Mas Kibul, Mas saya percaya. Kemarin juga 5 bulan di storin full gitu ya. Terima kasih Bu atas istilahnya kesabaran Ibu. Ya Pak Kibul, saya berangkat biasanya agak siang, saya berangkatnya sekitar setengah 10 malam. Keluar dari pul beca itu, beca saya kalau nggak salah di Klayan di Klayan itu. Mas Kibul mau narik enggak? Itu orangnya belum ada itu sudah bau minyak ya minyak misik sama melati, campurnya jadi menyengat sekali kok. Padahal orangnya belum ada, tapi Mas Kibul mau narik enggak? Nah, tak cari-cari orangnya enggak ada. Saya sampai ini tadi orangnya suruh narik, tapi tak cari-cari enggak ada. Padahal suaranya deket. Suaranya enggak jauh, deket, tapi tak cari-cari enggak ada. Suara perempuan? Iya, suara perempuan sama suaminya. Setelah itu tak cari-cari kemana, ternyata sudah ada di belakang saya orang tersebut. Aneh, tadi tak tengok-tengok, muter-muter kan nggak ada. Tapi begitu saya mau tengok ke kiri, ternyata orangnya ada di belakang. Orangnya malah mesem. Ibu tersebut kan tak tanya, ibu yang tadi manggil saya toh, orangnya suami istri, tapi ya belum begitu tua, ya masih muda. Tapi itu malah diam saja, cuman guyu-guyu saja, nggak bilang nggak apa. Begitu saya, lah ini mungkin istilahnya makhluk astral lagi kali. Setelah itu saya kan ngerokok jengko bul. Ternyata sudah ngerokok belum nembe baru sulutan berapa hisepan, saya kan menghadapnya ke wetan itu loh, becanya ke kulon itu loh. Saya kan nggak nawarin beca, dia sudah ada di becanya berdua itu loh. Orangnya sama dengan yang waktu itu nggak? Iya, kayaknya kayak orang tadi yang nyebur. Iya, rupanya sih ngikutin terus. Tapi kan jaraknya jauh. Dari Mundu Kalijaga terus Rinjani itu kan jauh. Mengapa ada di Klayan? Ada lagi saya muter. Itu saya jadi istilahnya pikiran saya itu ya merinding juga. Padahal bukan Jumat Kliwon, tapi kok bisa dapat lagi orang begini saya. Yuk tak tarik itu ya. Padahal kan dari Klayan ke Pasar Keramat itu kan deket ya. Tapi mengapa istilahnya berat sekali. Kayak seperti
bawa karung 3 kintal. Padahal kan orangnya itu padahal sebenarnya sih nggak gendut sekali, krempeng-krempeng. Nggak gendut sekali, krempeng-krempeng, tapi mengapa berat. Sampai becanya itu kreot. Bunyi lagi laharnya. Ya kalau bunyi, kalau dapannya penumpangnya berat-berat terus yuk, sampai pedalnya itu sampai mau mencelat. Pedalnya itu loh. Untungnya saya kan bawa kunci 17 ring sama pas tak beneri dulu. Nah setelah beres orangnya ya, Bu, Ibu sebenarnya tujuannya kemana sih? Itu diam saja orangnya itu, nggak istilahnya ngerespon. Tadinya kan bilangnya ke Pasar Keramat, tapi malah tak tanya itu malah diem saja. Sudah diem saja, begitu nyampe di jembatan Kulcuk, ya itu malah bur-bur pada kan pas lagi airnya tinggi, habis hujan sih airnya tinggi, ya itu malah pada bur-bur nyebur lagi. Berarti dapat penumpangnya itu waduh makhluk astral terus. Makhluknya mungkin ini makhluk halusnya tukang berenang ini. Tukang berenang kali ya. Belum bayar tuh. Belum bayar. Nah, tasnya itu ketinggalan. Saya kan bungah sekali. Wah, lumayan ini. Orang nggak bayar nyebur, tasnya ketinggalan. Tapi tasnya udah belewuk itu loh. Udah jelek. Beluk. Nah, tak lihat itu di tas tersebut malah itu cacing isinya. Tas itu loh. Cacing hidup. Cacing hidup, ada yang mati. Cacing tanah. Di tas itu loh, malah cacing tanah. Ya saya kan terus bau kan, ya tak buang aja, tak lempar cacingnya. Itu mukanya luaratan hancur, nggak karuan. Yang perempuan hancur jadi nggak jelas muka. Tadi padahal sih lagi saya taktikin mukanya jelas. Terus saya kan wah kebirit-birit, padahal becanya itu kelaharnya rusak. Tambah parah harusnya. Tambah parah itu, kreot. Saya lari itu ya kebirit-birit sampai ban yang belakang itu hampir lepas. Ban yang belakang hampir lepas sampai ke stasiun Kejaksan. Dan dari itu saya berhenti dari beca dulu karena saya beca tersebut dapatnya penumpang astral terus. Saya sudah lelah beca, jadi saya ya istirahat dulu karena saya dapat penumpangnya itu hantu terus. Ya? Hantu terus. Mungkin Mas Jibul nggak baca doa kali, mungkin lupa atau gimana? Nggak. Ya mungkin agak ada yang lupa karena sebelum baru mau berangkat beca ada yang itu Mas Gibul mau narik enggak gitu, jadi tergesa-gesa, jadi doanya lupa, ya? Doanya belum terbaca semua. Ya mungkin ya. Iya mungkin belum terbaca semua, gara-gara jadi itu mendapatkan penumpangnya makhluk-makhluk astral semua. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Mas Jibul sebelum bertemu dengan Mas John dan menjadi keneknya. Jadi kisah-kisah horornya sangat banyak. Untuk sobat yang suka dengan kisah dari Mas Jibul, silakan komentar di bawah ya. Iya. Mas Jibul masih banyak kisah horor lain ya? Kisah banyak. Banyak ya. Nanti kita korek-korek. Iya. Diceritakan ke penggemar MM ya. Iya, masih banyak. Makasih Mas Jibul. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.